Paroki Santo Gabriel berlokasi di Perumahan Sumbersari yang juga berbatasan dengan Perumahan Dian Permai. Gedung gereja bersebelahan dengan SDN Sumbersari dan hanya berjarak 100 meter dari Masjid Al-Amanah. Hal ini kami jadikan peluang untuk menampilkan identitas dan wajah gereja di tengah masyarakat. Interaksi dengan masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dijalin dengan bantuan Humas Gereja, SSV Santo Gabriel, Klinik Gandarusa, dan tentu saja segenap umat. Kegiatan rutin SSW Santo Gabriel sejak paroki berdiri, kami membantu masyarakat di pelayanan posyandu, pemberian makanan tambahan. Setiap bulan kami bergilir ke posyandu di RW-RW yang ada di seputar paroki, itu ada 6 RW. Lalu setiap bulan puasa, bulan Ramadan itu kami kunjungan door to door ke lansia sambil membawa bingkisan. Data lansia itu mendapat dari RT RW. Tapi selama kami berkunjung, ya senang sekali karena mereka welcome. Mereka juga bahagia dikunjungi oleh umat dari Gandarusa karena taunya Gandarusa. Mereka nggak tahu Santo Gabriel. Selain itu, untuk masyarakat itu kami per 3 bulan sekali mengadakan basar murah. Jadi kami info melalui kader di RW-RW. Jadi kami info ke kader dan nanti kader langsung infokan ke warganya melalui RW, melalui kader. Itu antusias sekali mereka dengan menjual sembako murah bersubsidi, dan selain itu menjual baju layak pakai, alat sekolah, alat tulis sekolah. Dan waktu terjadi pandemi kemarin, kami segera memberi bantuan beras dan yang lainnya dengan distribusi melalui RT RW setempat. Dan mereka ngambil di gereja, kami yang menyediakan. Hubungan kami gereja umumnya dengan RT RW sekitar ya cukup terbina baik ya. Karena kami beberapa kali membantu yang sakit itu. Jadi ada yang mau melahirkan nggak punya biaya, ya kami di kontak sama RW, aduh gimana ini, ada yang mau melahirkan tapi nggak punya biaya, ya kami bantu. Selama ini di kami ini bukan toleransi itu karena ada gereja, ada masjid, terus ada vihara ya di situ, tapi kantor. Alhamdulillah kita nggak ada masalah. Jadi sehingga warga di sini toleransinya itu benar-benar orangnya. Kalau di orang itu kan ada gereja, ada masjid, ada vihara. Di sini enggak, orangnya selalu bertoleransi. Contoh kalau ada kemalangan atau apa, kita selalu bersatu. Dan dari pengurus gereja yang di sini, yang di Gabriel pun ya sering membantu. Kalau hari raya pun kita saling membantu. Banyak dari gereja Gabriel yang membantu kami untuk ya biaya-biaya seperti untuk keagamaan atau apa, sering dia membantu. Malah sering kami buka bersama dengan beliau-beliau. Tapi alhamdulillah di saat itu kami masih belum ada corona ya waktu itu. Jadi kami jalan terus waktu itu. Tapi udah 2 tahun terakhir nih, 3 tahun terakhir kita nggak ada kegiatan itu. Paling Pak Hendro, terus Pak Richard, ya cuman bawa bingkisan tolong bagiin ke para petugas, itu aja.
Untuk toleransi ini kita memang benar-benar toleransi. Waktu datang Bu Nursia juga datang ke sini, yang membantu full yaitu dari Gereja Katolik Gandarusa. Untuk umat Katolik Gandarusa yang ada di kebetulan berdekatan kita, cuman di seberang sungai, bahwa untuk kepengurusan RT dan RW banyak orang-orang Katolik ya di sini. Jadi mereka ya sering diskusi, sering kita memecahkan suatu masalah. Jadi banyak para RT, para staf RT itu dan RW itu banyak mereka bertugas di KAPI. Kita tunjuk sebagai pengurus-pengurus di RW. Inilah yang namanya kampung toleransi. Kita menjelang Imlek kita pasang lampion, memang udah biasa. Contoh seperti ada Romo ya dari pastor juga dari jalan apa waktu itu datang ke rumah tuh Pak? Oh iya, dari Keuskupan. Keuskupan, beliau uskup datang sekali. Kita tidak pandang bulu, tidak pernah ini agama ini kita pisahin, kita sama-sama, karena saya yakin agama apalagi Katolik, Kristen, terus itu dengan Islam itu sama-sama agama dari Tuhan. Jadi kita bertoleransi di sini. Jadi secara organisasi klinik ini tetap di bawah paroki. Paroki membuat suatu yayasan untuk mendirikan suatu klinik yang sah terdaftar di Dinas Kesehatan yang mempunyai izin operasional, izin pendiriannya. Jadi betul-betul kita laksanakan klinik ini secara profesional, walaupun kita tetap mengacu kepada sisi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan di bawah standar di luar gitu. Klinik ini dibuat walaupun di bawah paroki, tapi dia mempunyai karyawan tidak tertutup untuk yang Katolik atau Kristen. Karyawannya itu ada yang Muslim, kita mempunyai tiga karyawan Muslim, perawat, admin, dan satu lagi yang di bagian penunjang gitu. Kemudian kita juga membuka jalan akses untuk mereka yang mau siap sholat Jumat dengan melalui gerbang klinik. Jadi gerbang klinik ini pada waktu hari Jumat, sholat Jumat, mereka bisa melalui di depan klinik ini gitu. Dan juga bukan untuk kalangan yang pemberian pengobatan ini untuk yang harus orang Kristen aja, tapi untuk semua kalangan. Itu baik yang Muslim ataupun di luar agama lain gitu. Dari tahun ke tahun yang luar biasa. Awalnya kita buka tahun pertama sekitar 40-an. Tahun kedua 60-an. Sekarang udah mulai 81 hari, 80 sampai 100. Jadi pagi bisa 50, sorenya bisa sampai 40 sampai 50. Keberadaan klinik Gandarusa yang ada kebetulan yang kedepannya itu jadi ke wilayah RW 12 itu. Alhamdulillah sekali sih warga di sini banyak dibantu oleh Gandarusa, seperti kemarin contoh untuk booster Pak ya. Beliau Pak itu bingung kemarin tuh. Ini ada booster 22 katanya 20 ampul, tapi saya bingung siapa yang mau diajak. Alhamdulillah kami 22 orang bisa di booster di situ Pak kemarin. Alhamdulillah beres. Yang lainnya ya mudah-mudahan ini adanya di sini banyak sekali membantu, terutama ya bukan RW 12 saja, seperti RW yang lain banyak dibantu kelihatannya. Alhamdulillah. RW 6 banyak. Terus mengenai waktu Gandarusa ini, klinik Gandarusa juga kami sering membantu untuk
menjadi kliniknya itu kami juga membantu sampai ke Depkesnya waktu itu. Perizinannya. Dia bukan gereja aja, saya perizinan untuk klinik juga kita bantu. Kita banyak bekerja sama untuk menghubungkan erat dengan pihak sekitar, yaitu dengan SLB, kemudian dengan susteran juga, kemudian dengan operator yang Damian juga, kita juga udah mulai, mereka datang. Terus ada juga beberapa yang ada kayak panti asuhan, itu yang dikelola oleh madrasah di dekat sekitar sini. Mereka suka membawa surat bahwa mereka tidak mampu untuk mengadakan pengobatan di luar, tapi bisa dilakukan di sini, begitu. Kadang-kadang mereka hanya membawa uang apa adanya, kita terima, atau mereka ingin dibebaskan, ya kita masukkan ke dana sosial. Jadi klinik mempunyai anggaran untuk dana sosial yang diberikan kadang-kadang dari SSP. Jadi uang itu kita simpan, kita gunakan untuk membackup untuk itu. Dalam masa pandemi, gereja bekerja sama dengan beberapa instansi dan pemerintah daerah setempat untuk ikut ambil bagian dalam percepatan pelaksanaan program vaksinasi. Vaksinasi massal untuk masyarakat telah dilakukan beberapa kali dan banyak umat yang ikut terlibat sebagai sukarelawan dalam pelaksanaannya. Bulan Oktober 2021, gereja juga turut berpartisipasi dalam gebyar vaksinasi massal dari toleransi umat beragama untuk kebangsaan. Program ini merupakan kerjasama dengan masjid, kecamatan, dan puskesmas setempat.